Tatsuya Ichihashi, wajah yang hilang selama 913 hari. Ada orang yang rela operasi wajahnya berkali-kali demi lolos dari jeratan hukum. Ini kisah tentang Tatsuya Ichihashi, pemuda yang paling dicari oleh aparat polisi Jepang karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Mari kita berdongeng. Tatsuya Ichihashi lahir pada 5 Desember 1979 di kota Chiba, tidak jauh dari kota Tokyo. Dia anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya perempuan terpaut 3 tahun. Ayahnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan manufaktur. Pulang pergi kerja naik kereta setiap hari. Ibunya mengurus rumah alias ibu rumah tangga. Keluarganya bukan keluarga berada, tapi cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan layak. Tetangga mengingat keluarga Tatsuya sebagai keluarga yang tenang. Tidak pernah ada keributan, rumahnya rapi. Di halaman depan ada beberapa pot bunga yang dirawat ibunya. Sejak kecil, Tatsuya anak yang pendiam. Di sekolah dasar, dia duduk di bangku tengah. Tidak menonjol, nilainya bagus di matematika dan sains. Tapi dia jarang angkat tangan. Gurunya bilang, dia anak baik, tapi tertutup. Introvert lah. SMP dan SMA, dia masuk sekolah swasta. Disinilah dia mulai punya mimpi menjadi dokter gigi. Alasannya sederhana, karena profesi itu terhormat dan gajinya stabil. Dia belajar keras untuk menjadi dokter gigi. Les tambahan 3 kali seminggu, sampai akhirnya dia diterima di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Nihon, universitas swasta terbesar di Tokyo. Orang tuanya bangga. Mereka bahkan mengadakan makan malam kecil di rumah. Saat itu, masa depan Tatsuya terlihat cerah. Tapi kuliah tidak semudah yang dia bayangkan. Biaya kuliah kedokteran gigi sangat mahal. Tekanannya besar dan Tatsuya ternyata tidak sekuat itu secara mental. Tahun pertama dia masih rajin. Tahun kedua mulai sering bolos. Dia bilang ke teman-temannya, "Aku capek, aku lelah." Dia mulai menyendiri, tidak ikut kegiatan kampus. Tahun ketiga, dia di DO alias drop out. Keputusan yang mengejutkan semua orang. Ayahnya marah, ibunya menangis, kedua orang tuanya kecewa intinya cuy. "Kenapa kamu menyanyiakan kesempatan ini?" kata kedua orang tuanya. Setelah itu, Tatsuya pindah ke apartemen kecil di Ichikawa. Sewa bulanannya 50.000 yen atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Ada dapur kecil dan kamar mandi di dalamnya. Untuk hidup, dia kerja serabutan. Jadi staf di toko buku, kadang jadi tutor bahasa Inggris privat. Padahal kemampuan bahasa Inggrisnya pas-pasan, nggak terlalu bagus cuy. Tapi dia butuh uang untuk makan sehari-hari, untuk kehidupan dia sehari-hari. Dia jarang pulang ke rumah orang tuanya. Hubungan dengan keluarga mulai renggang. Teman-teman kuliahnya juga sudah tidak kontak lagi dengan dia. Di usia 25 tahun dia merasa tertinggal. Teman-temannya sudah lulus, sudah kerja. Sedangkan dia masih bingung mau jadi apa. Dari impian jadi dokter gigi, sekarang Tatsuya hanya bisa gigit jari. Pertemuan Tatsuya dengan Lindsay Hawker. Lindsay lahir 19 Juli 1984 di Coventry, Inggris. Anak pertama dari 3 bersaudara. Lindsay datang ke Jepang tahun 2006 lewat program JET untuk mengajar bahasa Inggris. Dia ditempatkan di sebuah sekolah percakapan bahasa Inggris di Ichikawa. Dia ceria, suka menulis blog, suka fotografi, dan dia punya satu misi, nabung uang lalu keliling Asia. Karena gajinya kecil, Lindsay cari tambahan. Dia pasang iklan privat English lesson di papan buletin supermarket. Dan dia juga melihat iklan sebaliknya, iklan belajar bahasa Inggris murah yang dipasang Tatsuya. Mereka saling tertarik karena sama-sama BU alias butuh uang. Tanggal 26 Maret 2007, jam 7 malam, Lindsay datang ke apartemen Tatsuya untuk main berkunjung lagi lah. Menurut penyelidikan polisi, pertemuan 30 menit pertama berjalan normal. Tapi kemudian terjadi sesuatu, ada perdebatan, ada sentuhan yang tidak pantas. Lindsay marah dan berteriak akan lapor polisi. Mungkin Tatsuya lagi sange guys. Dalam situasi panik, Tatsuya kehilangan kendali. Dia mencekik Lindsay dari belakang sampai tidak bernapas lagi. 10 menit, Tatsuya diam merenung kaget karena berpikir apa yang sudah dia lakukan. Dia duduk di lantai, menatap tubuh Lindsay, tangan gemetar, otaknya kosong. Lalu dia membuat keputusan fatal. Menyembunyikan mayat Lindsay, bukan mengakui perbuatannya atau lapor kepada polisi. Malam itu juga dia menyeret tubuh Lindsay ke balkon apartemennya di lantai 2.
Balkonnya cukup besar. Dia beli pasir dan tanah dari toko bangunan 24 jam dengan kartu kredit si Lindsay, cuy. Ini yang akhirnya jadi bukti polisi. Dia menggali lubang sedalam 40 cm di pot besar, memasukkan tubuh Lindsay, menutupnya, lalu menanam bibit tanaman di atasnya. Seolah apartemen itu normal-normal saja. Tanggal 27 Maret pagi, dia keluar dari apartemen, bawa satu tas ransel, tidak kunci pintu dengan benar, dan tidak pernah kembali lagi. 5 hari kemudian, 31 Maret, teman kerja Lindsay lapor polisi, karena Lindsay tidak masuk-masuk kerja. Polisi segera menyelidiki laporan tersebut. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan dengan siapa Lindsay terakhir bertemu, dan yang terakhir bertemu dengan Lindsay adalah Tatsuya. Polisi masuk ke apartemen Tatsuya, bau busuk menyengat, dan mereka menemukan pot itu. Ya, pot yang bau busuk tepat di mana tubuh Lindsay dikubur di sana. Saat itu Tatsuya sudah berada di Saitama, tidur di warnet. Lalu Tatsuya melihat wajahnya sendiri di TV. Mari kita urutkan pelariannya si Tatsuya ini, cuy. 1 bulan pertama, Tatsuya panik dan melakukan operasi pertama. Dia pindah 4 kali 4 kota. Dia potong rambut cepak pakai kacamata tebal. Dan di bulan kedua, dia memberanikan diri ke klinik kecantikan, operasi pipi dan pengangkatan lemak. Biayanya nggak tanggung-tanggung, 800.000 yen untuk operasi tersebut. Bulan keempat, sampai ke-12, dia hidup sebagai kuli bangunan. Dia kerja di proyek konstruksi di Nagano, tidur di barak, gaji dibayar cash. Dia bilang namanya Sato, asal dari Hokkaido. Dia tidak punya teman dekat. Setiap istirahat makan siang, dia duduk sendiri, membaca koran, mencari berita tentang dirinya yang menjadi buron. Dan setiap kali ada berita tentang dirinya, jantungnya berasa mau copot. Tahun kedua, dia mulai berani karena merasa wajahnya sudah berubah akibat operasi plastik. Dia pindah ke Osaka, Jepang, kerja di pabrik pembuatan bento. Di sini dia punya 2 teman kerja, tapi dia tetap berbohong tentang masa lalunya. Dia mulai menulis diari lagi. Rasanya seperti hidup di dalam kotak kaca. Aku bisa lihat dunia, tapi dunia tidak bisa lihat aku yang asli, ucap Tatsuya di buku diarinya. Bulan terakhir, kesalahan fatal. November 2009, dia merasa tidak puas dengan wajahnya. Dia mau operasi mata lagi, biar benar-benar tidak mirip foto buronan. Dia pilih klinik di daerah Namba, Osaka, yang ramai, jadi dia pikir aman. Tapi perawat di sana baru saja lihat berita di TV tentang buronan. Saat Tatsuya mengisi formulir dengan nama palsu, perawat itu memperhatikan bentuk telinganya, ciri khas yang tidak bisa diubah oleh operasi plastik. Jadi operasi plastik itu hanya muka aja ya cuy. Jadi telinga ini susah tuh untuk bisa aja dioperasi plastik tapi jarang lah. Polisi dipanggil dan saat sidik jari dicocokkan, Tatsuya Ichihashi, buronan nomor 1 di Jepang, akhirnya tertangkap. Tanpa perlawanan, persidangan berlangsung 1 tahun. Jaksa menuntut hukuman mati untuk Tatsuya. Pelaku melarikan diri lama, tidak menunjukkan penyesalan di awal. Pengacara Tatsuya bilang, klien saya depresi dan perbuatannya tidak direncanakan. Tanggal 21 Juli 2011, vonis penjara seumur hidup di pengadilan. Tatsuya menunduk. Dia meminta maaf kepada keluarga Lindsay. Tapi hakim bilang, maaf tidak bisa mengembalikan nyawa seseorang. Di penjara, dia menulis buku Hakoiri, laku 200.000 eksemplar. Isinya tentang 913 hari dia bersembunyi, tentang rasa bersalah, tentang mimpi buruk setiap malam. Oke guys, ini beberapa fakta tentang si Tatsuya. Yang pertama, Tatsuya jago menggambar. Selama buron, dia menggambar sketsa wajahnya sendiri setiap bulan untuk memantau perubahan hasil operasi plastiknya. Yang kedua, dia tidak pernah punya pacar. Teman SMA bilang dia sangat canggung kepada wanita. Ya, dia introvert lah cuy, pendiam. Yang ketiga, keluarga Lindsay mendirikan Lindsay Hawker Memorial Fund untuk membantu korban kekerasan. Yang keempat, kasus ini mengubah undang-undang. Sekarang klinik kecantikan di Jepang wajib lapor pasien yang mengubah wajahnya secara drastis. 913 hari itu waktu yang lama untuk berlari, tapi tidak cukup lama untuk melupakan.
Kisah Tatsuya mengajarkan kita bahwa pelarian hanya memindahkan penjara dari penjara hukum ke penjara pikiran sendiri. Dan untuk Lindsay, dia datang ke Jepang dengan mimpi yang besar. Dan mimpi itu direnggut di musim semi tahun 2007 oleh Tatsuya. Mimpinya sederhana, pengen ngumpulin duit biar bisa keliling Asia.